klarifikasi viralnya di media sosial tentang permasalahan Ibu AP yang kebetulan adalah istri dari anggota Kodam atas nama Letnan 1 MH. Yang perlu saya tegaskan, yang pertama adalah bahwa dua kasus ini berbeda. Jadi tidak dalam satu rangkaian, artinya bukan seperti yang ada di viralnya media sosial. Framing yang dibentuk adalah si istri yang melaporkan perselingkuhan kok ujungnya menjadi tersangka. Jadi framing ini yang perlu kita luruskan. Jadi betul bahwa saudari AP ini membuat laporan pengaduan atas suaminya yang merupakan anggota dari Kesatuan Kesehatan Kodam 9 Udayana atas tuduhan perselingkuhan ke Kodam 9 Udayana. Betul itu dilakukan, sehingga oleh pihak Kodam sedang dilakukan langkah-langkah proses hukumnya. Nanti akan dijelaskan lebih detail oleh Bapak dan Kodam. Kemudian kasus yang berikutnya adalah dugaan pelanggaran Undang-Undang ITE yang dilaporkan oleh korban yang merasa dirugikan atas postingan dari saudari AP dan rekannya. Nah, ini kan hal yang berbeda yang perlu diperjelas. Dia tersangkanya di bidang yang lain, dia melaporkan perselingkuhannya di bidang yang lain. Ini yang perlu kita pertegas dulu, sehingga kita tidak salah dalam framingnya. Nanti dalam prosesnya di bidang kami di Kodam, karena memang menyangkut anggota dari prajurit, anggota dari Kesdam 9 Udayana, laporannya ditujukan kepada Danpokdam. Prosesnya akan dilakukan secara proses militer, kemudian nanti akan dijelaskan oleh Bapak Danpokdam. Kewajiban satuan untuk hak-hak yang harus diterima oleh istri seorang prajurit juga sudah kita lakukan, dari atasan saudara Letnan 1 MHA, kemudian dari hukum Kodam juga sudah menawarkan bantuan hukum untuk menghadapi proses yang bersangkutan. Jadi tahapan-tahapan kewajiban satuan sudah kita lakukan. Hanya pada saat disampaikan, pihak AP, saudari AP ini memang menolak bantuan hukum yang ditawarkan oleh Satuan Hukum Kodam, karena yang bersangkutan sudah mempunyai tim bantuan hukum sendiri, karena bersifat hak sehingga yang bersangkutan boleh menggunakan, boleh tidak. Nah, ini yang perlu juga kita ketahui bersama. Untuk proses lebih lanjut masalah pengaduan perselingkuhannya akan dijelaskan tahapan penyelidikan oleh Bapak dan Kodam. Silakan kami berikan waktu untuk menjelaskan. Baik, terima kasih Bapak Kapendam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Sedikit menambahkan bahwa Kodam 9 Udayana pernah menerima laporan tentang tindak asusila yang dilakukan oleh MHA itu terhadap seorang wanita. Adapun tindak lanjutnya dengan laporan tersebut sudah kita lakukan penyelidikan dan penyidikan sampai dengan pemberkasan yang sudah kami kirimkan berkas perkara tersebut kepada Hotmail 314 Kupang pada tanggal 22 Maret 2024. Jadi di sini laporan dari AP awalnya itu adalah tindakan susila yang dilakukan oleh suaminya terhadap seorang wanita, yang sudah kami berkas dan kita limpahkan berkas tersebut ke Auditorium Militer di Kupang. Selanjutnya dari AP sendiri membuat laporan pengaduan terhadap suaminya lagi, MHA, terhadap seorang wanita yang berinisial yaitu BA. Dalam proses penyelidikan kami
bisa kami sampaikan hasil penyidikan tersebut bahwa dengan bukti-bukti yang diberikan kepada kami berupa foto, jadi sekali lagi saya tekankan sini, berupa foto dan berupa chat kepada kami Pomdam 9 Udayana, disampaikan itu tidak cukup untuk ditindaklanjuti dalam proses penyidikan karena tidak memenuhi unsur tindak pidana merusak kesopanan di muka umum dan perzinahan sebagaimana yang dituduhkan oleh AP terhadap saudari BA. Namun apabila di kemudian hari terdapat bukti lain yang dapat menguatkan, maka kami akan menindaklanjuti sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Seperti halnya pada saat saudara AP melaporkan tindak asusila yang dilakukan oleh MHA atau suaminya oleh seorang wanita yang di Kupang. Jadi dalam hal ini kami Pomdam 9 Udayana dalam hal ini Pomdam siap menerima laporan apabila ada bukti yang menguatkan. Saya kira demikian penjelasan dari kami. Saya kembalikan kepada Kabid Humas. Terima kasih Pak Kapolda dan Cabang Pomdam Udayana. Rekan-rekan sekalian, saat ini juga hadir di kita Pak Kabid Propam Polda Bali. Jadi beliau sengaja hadir di sini untuk membuktikan bahwa kita Polda Bali serius dalam penanganan proses hukum yang sedang berjalan. Jadi di instansi kepolisian sendiri ya kita juga ada aturan kode etik profesi ya, apabila penyidik salah dalam melakukan profesinya ya bisa dilakukan proses hukum kode etik profesi. Jadi itu ya kehadiran Pak Kabid Propam. Nah, pada kesempatan ini yang perlu ingin kami tegaskan sekali lagi tadi Pak Kapolda sudah menjelaskan bahwa tentang viralnya berita seolah-olah ya sekali lagi seolah-olah yang bersangkutan yang kita jadikan tersangka bersama dengan tersangka lainnya atas nama HSA ini ya adalah korban melaporkan dugaan perselingkuhan ya kemudian kita jadikan tersangka. Ini yang perlu kita luruskan tadi Pak Kapolda sudah mencoba menyampaikan. Jadi poinnya agar lebih bijak dalam bermedia sosial ya pastikan bahwa di dalam kita mengupload atau memberikan informasi itu benar dan bisa dipertanggungjawabkan. Untuk yang kasus yang di Kupang itu sudah terbukti bahwa Letu MHA itu melakukan tindakan asusila dan berkas sekali lagi saya sampaikan di sini sudah kita limpahkan ke Auditorat Militer 14 Kupang. Selanjutnya untuk yang kedua tentang laporan pengaduan yang dilakukan oleh AP yang diduga suaminya MHA itu berselingkuh dengan saudari BA, kami sudah melakukan suatu penyelidikan dan memang bukti atau barang bukti yang diserahkan pada Pomdam 9 itu hanya berupa foto box dan chat-chatan saja. Dan itu sudah kami sampaikan tadi bahwa itu tidak bisa ditindaklanjuti ke proses penyidikan dan kami apabila dari pihak AP ada barang bukti atau alat bukti yang lain bisa diserahkan kepada kami dan hubungan antara Letu MHA itu dengan BA sebatas pertemanan di mana mereka sudah berteman sejak tahun 2010 sampai dengan sekarang. Memang betul apa yang sudah kami ceritakan itu terkait masalah pengaduan terhadap tersangka AP dan juga mempertimbangkan kondisi yang bersangkutan juga kalau di Bali sini karena memang ada terkait memang pembunuhan yang bersangkutan baik karena membawa anak dengan pertimbangan kemanusiaan kami lakukan penangguhan ini sehingga yang bersangkutan sekarang berada di luar Bali bersama dengan orang tuanya di rumahnya. Terkait masalah untuk dilakukan penahanan yang tadi disampaikan oleh rekan-rekan masyarakat yang bersangkutan 55 di mana kami tegaskan bahwa bisa dapat dilakukan penahanan